Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu yang saya hormati, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam beraktivitas. Bapak Ibu, pernah nggak merasa anak susah bangun pagi atau lupa sarapan karena terburu-buru? Sekarang coba bayangkan sebaliknya. Anak bangun lebih awal, sempat beribadah, olahraga kecil, sarapan sehat, lalu malamnya tidur lebih cepat. Kebiasaan sederhana ini, kalau konsisten, akan membentuk anak yang sehat dan juga disiplin. Tapi kenyataannya, masih ada anak yang masih sulit bangun pagi, malas olahraga, lebih suka jajan, atau malah tidur terlalu malam karena sering main HP. Kalau kita tidak latih, hal ini bisa mempengaruhi kesehatan dan juga semangat belajarnya. Supaya kebiasaan ini tidak terus berulang, kita perlu membiasakan anak setiap hari. Dan tentu saja, sekolah tidak bisa sendiri. Kebiasaan baik akan lebih mudah terbentuk kalau Bapak dan Ibu ikut mendampingi. Itulah sebabnya lahir program 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat atau 7KI. Lewat video ini, saya akan menjelaskan satu persatu kebiasaan dalam 7KI sekaligus bagaimana cara anak mengisi formulirnya. Dengan begitu, kita bisa sama-sama membentuk anak-anak yang sehat, disiplin, sehingga saat dewasa mereka siap menjadi pribadi yang baik dan bertanggung jawab. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi program 7KI adalah gerakan pembiasaan sederhana yang bertujuan membentuk anak-anak kita menjadi pribadi yang sehat, disiplin, cerdas, dan juga berkarakter. Ada 7 kebiasaan utama yang akan kita latih bersama anak-anak. Yang pertama adalah bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan juga yang terakhir tidur cepat. Kebiasaan ini saling berkaitan Bapak Ibu. Misalnya, tidur cepat akan membantu anak bangun lebih pagi. Bangun lebih pagi memberi semangat untuk beribadah, olahraga, dan belajar. Sementara, makan sehat memberi energi agar anak bisa beraktivitas dengan baik. Semua ini sederhana, tapi jika dilakukan terus-menerus akan membentuk karakter anak yang hebat. Bapak dan Ibu, supaya kebiasaan ini bisa terpantau dengan baik, kita menggunakan formulir harian 7KIH. Formulir ini sangat sederhana Bapak Ibu. Anak hanya perlu menuliskan atau memberi tanda checklist sesuai kebiasaan yang ia lakukan setiap hari. Dengan begitu, Bapak dan Ibu bisa ikut melihat perkembangan anak dari hari ke hari, dan sekolah pun bisa mengetahui sejauh mana kebiasaan ini dijalankan di rumah. Nah, mari kita bahas satu persatu kebiasaan 7KIH. Sekaligus bagaimana cara anak menuliskannya di formulir. Di sini ada catatan harian, di mana kita harus mengisi bulan, nama, dan kelas. Untuk bulannya kita mulai dari bulan September. Ini dituliskan nama siswa dan kelas. Kebiasaan yang pertama adalah bangun pagi. Bangun pagi adalah kebiasaan bangun antara pukul 4 sampai pukul 6. Untuk pengesahannya, anak-anak menuliskan waktu anak bangun pagi. Contohnya, di tanggal 9 bangun jam 5. Jadi nanti di kolom tanggal 9 itu ditulis 05.00. Begitu seterusnya. Terus bagaimana jika tidak bangun pagi? Kalau tidak bangun pagi, maka kolom diberikan tanda silang. Di tanggal 9 bangun jam 5, tanggal 10 bangun jam 5.30, tapi di tanggal 11 misalnya bangun di jam 8. Nah, berarti tanggal 11 ini diisi dengan silang karena tidak melakukan pembiasaan bangun pagi. Kebiasaan kedua adalah beribadah. Beribadah adalah melaksanakan kewajiban sesuai agama masing-masing. Pengisiannya dengan menuliskan berapa kali beribadah dalam satu hari bagi yang beragama Islam. Contohnya, di tanggal 9 anak sholat 5 waktu. Jadi di kolomnya dituliskan angka 5 dan checklist. Di tanggal 10 anak sholat 3 waktu, maka ditulis 3 dan checklist. Kalau tidak melaksanakan ibadah sama sekali, maka ditulis tanda silang. Untuk yang beragama lain bisa di checklist tanggal di mana melakukan ibadah. Contohnya di tanggal 14 jika melaksanakan ibadah, maka di checklist. Sebaliknya jika tidak melaksanakan ibadah, maka diberikan tanda silang. Kebiasaan ketiga adalah berolahraga. Olahraga membantu anak tetap sehat secara fisik.
Tidak perlu lama, jalan pagi, bermain lompat tali, atau senam kecil juga termasuk olahraga. Cara isi formulirnya adalah anak memberi tanda checklist pada kolom olahraga jika melakukan aktivitas tersebut pada hari itu. Yang keempat adalah kebiasaan makan bergizi. Makanan bergizi artinya makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan air putih. Yang perlu diperhatikan adalah dalam satu hari kan idealnya makan itu kan 3 kali. Kalau anak dalam sehari sudah makan sehat maupun hanya sekali atau 2 kali, maka boleh diberi tanda checklist. Tapi kalau sepanjang hari tidak ada satupun makanan bergizi yang masuk, maka diisi silang. Jadi misalnya hari ini anak sarapan nasi, tempe, dan sayur. Terus siangnya makan nasi dengan tempe dan telur. Nah, malamnya hanya makan mie instan. Maka formulir tetap dibikin checklist karena anak sudah mengkonsumsi makanan sehat pagi dan juga siang harinya. Kalau hanya 1 kali saja dalam sehari, misalnya hanya sarapan sehat, tapi siang dan malamnya enggak, itu juga masih bisa diberikan checklist karena sudah ada upaya makan bergizi. Namun, Bapak Ibu bisa mendorong anak supaya makin sering makan sehat di setiap waktu makan. Terus kalau misalkan dalam 1 hari tidak sama sekali makan bergizi, maka lembar ini harus diberi tanda silang. Kebiasaan kelima adalah gemar belajar. Gemar belajar berarti anak punya kebiasaan menambah pengetahuan di luar jam sekolah. Tidak harus lama, cukup membaca buku, mengerjakan PR, atau bahkan berdiskusi dengan orang tua tentang hal baru. Terus cara isi formulirnya adalah anak itu memberi tanda checklist pada kolom belajar jika melakukannya di luar jam sekolah. Kebiasaan keenam adalah bermasyarakat. Bermasyarakat artinya anak mau berinteraksi positif dengan orang lain. Contohnya sederhana, membantu orang tua di rumah, menyapa tetangga, ikut kerja bakti kecil, atau berbagi dengan teman. Nah, cara ngisinya ini mudah sekali, yaitu anak memberi tanda checklist jika hari itu melakukan kegiatan bermasyarakat. Kebiasaan terakhir adalah tidur cepat. Tidur cepat adalah kebiasaan tidur teratur di malam hari. Idealnya itu pukul 8 malam sampai pukul 9 malam. Ya Bapak Ibu, jadi cara ngisinya mudah sekali. Contohnya misalkan di tanggal 9 anak tidur di jam 8 malam, maka di kolom tanggal 9 ini itu dituliskan 20.00. Nah, jika tidak maka diberikan tanda silang. Bapak Ibu, selain mendampingi anak mengisi formulir, ada 2 peran penting lainnya. Yang pertama adalah Bapak Ibu di akhir bulan itu akan menuliskan catatan singkat terkait kebiasaan apa saja yang sudah baik, kebiasaan apa saja yang masih sulit, dan bagaimana perasaan anak-anak ketika melaksanakan 7 kebiasaan anak Indonesia Hebat. Yang nantinya itu semua ditulis di lembar refleksi orang tua yang sudah disediakan. Nah, yang kedua adalah kirim foto setiap hari Sabtu. Jadi di setiap hari Sabtu, Bapak dan Ibu diminta mengirimkan foto anak saat melaksanakan 7 kebiasaan anak Indonesia Hebat. Yang dimana untuk pembiasaan beribadah, jika memungkinkan untuk difoto, ya silahkan difoto. Nah, foto ini nantinya dikirim melalui link Google Form khusus yang akan dikirim nantinya. Nah, jika ada kendala dalam mengisi Google Form, bisa juga dikirim ke nomor WhatsApp saya sendiri. Bapak dan Ibu yang saya hormati, waktu bersama anak-anak kita sebenarnya sangat singkat banget. Hari ini mereka masih duduk di bangku SD, tapi sebentar lagi mereka akan tumbuh menjadi remaja, terus dewasa. Nah, kebiasaan kecil yang kita tanamkan hari ini kayak bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat, belajar, bermasyarakat, dan juga tidur tepat waktu. Nah, itu semua menjadi bekal besar bagi kehidupan mereka di masa depan. Jadi Bapak Ibu, anak-anak kita mungkin tidak selalu ingat setiap nasihat yang kita ucapkan, tapi mereka pasti merasakan kebiasaan yang kita biasakan bersama mereka. Karena itu, pendampingan Bapak dan Ibu sangat berarti dalam proses pendewasaan dan juga kemandirian anak-anak.
Mari kita jalani program 7 kebiasaan anak Indonesia Hebat ini dengan hati yang ringan, bukan sekedar mengisi formulir, tetapi benar-benar membimbing anak untuk tumbuh sehat, disiplin, mandiri, dan juga berkarakter kuat. Insya Allah, kerjasama kita akan melahirkan anak-anak yang kelak dewasa menjadi pribadi yang bertanggung jawab, peduli pada orang lain, dan juga yang terpenting adalah membanggakan kedua orang tua. Terima kasih atas perhatiannya dan kerjasama Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.